Kopi yang kamu minum hari ini adalah kisah kelam. Dari kegagalan total di Batavia, jadi komoditas dunia bernama Java, lalu hampir musnah. Dan semua itu berawal dari satu tempat kecil di Bogor Timur, Sukamakmur. Ini bukan sekedar sejarah, ini perjalanan pahit yang masih bisa kamu rasakan. Kopi yang kamu minum hari ini hampir tidak pernah ada. VOC mencoba menanam kopi di Batavia, tapi semuanya gagal total. Panas membakar, udara mencekik, dan banjir datang lagi dan lagi. Bibit pertama itu mati sebelum sempat hidup, dan tempat itu masih ada sampai sekarang. Namanya Pondok Kopi. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka mencoba lagi dan lagi. Lebih tinggi, lebih dingin, dan lebih sunyi. Cipamingkis, Sukamakmur. Di sini semuanya akhirnya berubah. Tanah vulkanik, udara dingin, Arabica akhirnya hidup. Dari titik kecil ini, kopi menyebar ke Priangan, lalu ke seluruh dunia. Dunia belum sadar, tapi pusat kopi sedang lahir. Tapi justru disinilah semuanya berubah jadi gelap. Karena keberhasilan ini bukan membawa kesejahteraan, tapi melahirkan sistem paling kejam dalam sejarah Indonesia. Di Eropa, secangkir Java artinya secangkir kopi. Tapi bayangkan, kamu petani kopi dan dilarang memberi makan keluargamu sendiri. Sistem ini punya nama, Pre-Anggerstelsel. Rakyat Priangan, termasuk Cipamingkis, dipaksa menanam kopi. Bukan untuk mereka, tapi untuk VOC. Kopi bukan pilihan, tapi kewajiban. Dan hasilnya dikirim ke Eropa, dan di sanalah kopi ini diberi nama baru, Java. Dunia mengenalnya sebagai kopi terbaik, tapi di balik nama itu, ada cerita yang tidak pernah sampai ke cangkir manapun. Tapi di saat daerah lain makin dipaksa menanam kopi, Sukamakmur justru mulai meninggalkannya. Kenapa? Saat dunia memuja kopi, Cipamingkis justru meninggalkannya. Cipamingkis masuk ke era tanah partikelir. Tanah ini dikuasai tuan tanah, dan prioritas mereka berbeda. Kopi hanya untuk memenuhi kewajiban, bukan lagi komoditas utama. Di Cipamingkis, kopi berubah jadi tanaman pendamping. Keputusan yang terlihat biasa saja ternyata menyelamatkan mereka. Karena tak lama setelah itu, kiamat kopi benar-benar datang. Satu wabah menghancurkan hampir seluruh kopi Arabica di Nusantara. Wabah Karateon menyerang. Perkebunan kopi di Priangan runtuh. Banyak yang bangkrut, hampir semuanya hilang. Tapi Sukamakmur tidak separah yang lain, karena kopinya sudah bukan tanaman utama. Ironis, justru karena tidak diandalkan, mereka selamat. Pemerintah lalu menggantinya dengan kopi Robusta. Lebih kuat, tapi rasanya berbeda. Sukamakmur ikut menanam, tapi tidak besar-besaran. Kopi tetap ada, tapi tidak lagi jadi raja. Lalu sekarang, apakah kopi di Sukamakmur benar-benar hilang? Dulu dipaksa, sekarang jadi gaya hidup. Bogor punya tradisi kopi lama, kopi liong, bah sipit, kopi klasik yang sudah ada sejak dulu. Tapi 10 tahun terakhir, semuanya berubah. Generasi baru mulai jatuh cinta pada kopi. Ngopi bukan sekedar minum, tapi jadi gaya hidup. Dampaknya terasa sampai ke Sukamakmur. Agrowisata kopi mulai naik. Warga beralih jadi petani, barista, hingga pemilik kafe. Ditambah lagi tren ngopi di gunung. Orang kota tak lagi puas ngopi di mall. Mereka ingin langsung ke alam. Dan Sukamakmur jadi salah satu tujuan. Kafe-kafe mulai bermunculan. Dan kopi kembali hidup. Kopi yang dulu dipaksa, sekarang justru menghidupi mereka. Dan ada satu tempat yang bukan cuma soal kopi, tapi soal pengalaman.
Bayangkan minum kopi tepat di tempat kopi itu ditanam. Salah satu tempat yang mencuri perhatian, Cafe Ki Demang, di bawah kaki Gunung Batu. Terbuka, hijau, dan tenang. Tapi yang membuatnya berbeda bukan cuma pemandangannya. Di sini, kopi bukan hanya disajikan, tapi juga ditanam. Tanaman kopi tumbuh langsung di area kafe. Pengunjung bisa melihat dari pohonnya, proses penjemuran, hingga pengolahan. Bahkan bagi yang belum pernah melihat kopi di alam, ini jadi pengalaman baru. Kamu bukan cuma minum kopi, kamu sedang berdiri di tempat cerita itu dimulai. Dari sejarah panjang penjajahan, kini berubah jadi pengalaman yang hidup. Dari paksaan jadi gaya hidup, dari eksploitasi jadi destinasi. Kopi Sukamakmur bukan cuma soal rasa, tapi cerita. Kalau kamu punya kesempatan, datang dan rasakan sendiri. Dan tulis di komentar, kamu tim ngopi di kota atau di gunung? Subscribe, karena kita akan terus bongkar sejarah yang tersembunyi di sekitar kita.